Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Khadijah, NIM 19020460054, kelas Hukum Keluarga Islam 8, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dengan dosen pengampu Ibu Dian Ika Aryani. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari soal ujian akhir semester pada mata kuliah ini di nomor 2, yaitu hasil dari resume jurnal internasional mengenai implementasi prinsip good governance dalam konteks pemerintahan desa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Suatu pemerintahan mencakup 3 pemangku kepentingan, yaitu negara, masyarakat sipil, dan pasar. Krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang berdampak besar di segala aspek menunjukkan bahwa negara, masyarakat sipil, dan pasar itu belum berperan positif dalam mewujudkan good governance. Krisis ini memaksa Indonesia untuk mulai menerapkan sistem pemerintahan modern agar dapat segera bangkit dari krisis dan mengejar ketinggalannya. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi berupa otonomi daerah. Semua peraturan dan petunjuk pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan, dan daya asing. Dengan otonomi daerah diharapkan daerah itu dapat mengatur dengan baik seperti pendapatan asli daerah atau PAD sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga dapat terwujud daerah yang maju dan mandiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain atau desa adat selanjutnya itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat prakarsa, asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemandirian desa menyebabkan peningkatan proses desentralisasi dari pemerintahan pusat atau daerah ke desa dalam hal administrasi dan akuntabilitas keuangan dan sumber daya. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan program desa juga rendah karena hanya melibatkan perangkat desa. Faktor-faktor ini menyebabkan lemahnya tata kelola dalam suatu organisasi. Dalam PPT terdapat tulisan mengenai definisi pemerintahan yang baik. Yang pertama itu bersumber dari Rhodes 1996 mengutip dari Bank Dunia 1994 dengan definisi tata kelola yang baik diilustrasikan melalui kebijakan yang dapat diprediksi dan jelas melalui proses yang transparan. Birokrasi berdasarkan etos profesional, eksekutif pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan masyarakat sipil yang kuat berpartisipasi dalam urusan publik dan semua pihak berperilaku di bawah peraturan hukum. Yang kedua, International Canada Badan Pengembangan atau CIDA 1996 dengan definisi tata kelola adalah cara pemerintah mengatur sumber daya ekonomi dan sosial. Yang ketiga, International Badan Pengembangan Persatuan Negara-Negara tahun 2005 dengan definisi tata pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan semua tingkatan pemerintah yang efektif, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Tata pemerintahan yang baik adalah pengelolaan yang demokratis, transparan, beragam, akuntabel, dan responsif, di mana masyarakat berpartisipasi dalam mengadopsi aturan. Fokus pada 5 hal. Yang pertama, penguatan prosedur legislatif, desentralisasi dan demokrasi di pemerintahan daerah, anti korupsi, hubungan masyarakat dengan perang, dan pengembangan penerapan aturan. Yang keempat, bersumber dari Domarkas 2005, good governance memiliki ciri-ciri seperti partisipasi masyarakat yang besar, transparansi, subsidi, akuntabilitas, keragaman, ketidakberpihakan,
kemudahan akses, kerjasama, dan efisien. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip good governance diterapkan oleh pemerintah di Desa Bantul. Desa merupakan instansi pemerintah terkecil yang langsung melayani masyarakat. Saat ini desa juga diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri karena alokasi dana desa dituntut untuk menghasilkan pendapatan mandiri melalui unit usaha desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa. Kewenangan dalam pengelolaan keuangan juga harus diikuti dengan penyelenggaraan pemerintah yang profesional dengan sistem modern dengan pengelolaan yang baik. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah yang dapat dihindari. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat implementasi good governance dan pengembangan yang perlu dilakukan untuk mencapai good governance. Tujuan penelitian ini dirumuskan dalam 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana prinsip-prinsip good governance diterapkan di pemerintahan desa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Yang kedua, bagaimana prinsip good governance yang diterapkan dalam pemerintahan desa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta apakah dapat dikembangkan? Lalu metode yang diambil dalam jurnal ini yaitu metode kuantitatif dengan statistik deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai variabel bebas baik satu variabel atau lebih tanpa membandingkan dengan variabel lain. Variabel yang digunakan adalah indikator good governance yang digunakan dalam penelitian. Data ini diolah menggunakan statistik deskriptif untuk mencari nilai rata-rata implementasi indikator mana yang banyak diterapkan dan bagaimana indikator yang belum diterapkan dapat dikembangkan. Hasil dan diskusi yang pertama itu terdapat analisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Studi ini menemukan bahwa tingkat implementasi indikator ini 52,8% di 75 desa di Kabupaten Bantul yang diukur selama 2 tahun. Indikator yang telah dilaksanakan dengan baik antara lain efektivitas dan efisien, keterbukaan dan transparansi, serta akuntabilitas, sedangkan visi strategis, inovasi, dan orientasi jangka panjang, serta pengelolaan keuangan yang andal belum sepenuhnya dilaksanakan. Angka ini tergolong tinggi karena dana desa baru berjalan 3 tahun. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa di Kabupaten Bantul telah mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih modern. Berbagai indikator yang mulai diterapkan meski belum secara keseluruhan. Bahkan belum ada desa yang menerapkan prinsip good governance. Yang kedua, analisis efektivitas dan efisien. Mayoritas pemerintahan desa telah menerapkan prinsip efektivitas dan efisien dalam mengelola keuangan. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan desa dengan target pendapatan yang telah ditetapkan, meskipun pendapatan ini hanya dihasilkan dari dana desa. Sedangkan tingkat efisien dapat diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Yang ketiga, analisis visi strategis. Di setiap organisasi itu harus strategis dalam menentukan karakteristik karena karakteristik itu merupakan jiwa dalam menjalankan operasinya untuk menjadi organisasi yang unggul dibandingkan dengan organisasi lain. Selain itu, karakteristik itu dapat meningkatkan reputasi organisasi. Yang keempat, analisis keterbukaan dan transparansi. Transparansi pengelolaan keuangan daerah itu diukur dengan 4 kriteria. Yang pertama, ketersediaan, kedua, aksesibilitas, yang ketiga, ketepatan waktu keterbukaan informasi, dan yang keempat, frekuensi pengungkapan dokumen pengelolaan keuangan desa. Nah, informasi ini tuh dianggap tersedia jika dokumen indikator pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa bisa kita peroleh selama observasi dan tersedia di situs resmi pemerintahan desa tersebut. Yang kelima, analisis inovasi dan orientasi jangka panjang. Untuk memiliki keunggulan dan unggul dari organisasi sejenis, selain visi strategis, inovasi dan orientasi jangka panjang juga sangat diperlukan. Indikator ini terkait erat dengan indikator visi strategis karena juga harus mengandung inovasi dan orientasi jangka panjang. Yang keenam, analisis manajemen keuangan yang andal. Nah, keandalan ini tuh
dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa itu bisa diukur. Misalnya bagaimana desa itu bisa menghasilkan pendapatan yang tidak bersumber dari dana desa atau dari alokasi dana dari kabupaten atau provinsi. Pemerintahan desa melakukan berbagai program kreatif untuk mendatangkan pendapatan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. BUM desa merupakan salah satu bentuk legalitas agar desa dapat menghasilkan pendapatan yang besar. Nah, dalam studi dalam jurnal ini tuh ditemukan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Bantul itu belum melakukan pengelolaan keuangan. Desa cenderung menunggu pemasukan dari berbagai alokasi dana dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, sehingga kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sulit untuk bisa dicapai. Rendahnya kesejahteraan masyarakat desa juga mendorong terjadinya urbanisasi yang akan memperlebar kesenjangan ekonomi. Yang terakhir, analisis akuntabilitas. Nah, dari 75 desa di Kabupaten Bantul tersebut, 81,3%-nya telah menerapkan indikator akuntabilitas. Menurut Mahmudi, akuntabilitas dapat dilihat dari berbagai perspektif. Penelitian ini menggunakan dua jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kebijakan sama akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas kebijakan itu berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah dilaksanakan atau diambil. Dalam hal ini, lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan, baik dari segi tujuan, alasan pengambilan keputusan, manfaat yang dihasilkan, maupun berbagai macam dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh setiap kebijakan yang akan atau telah dilakukan. Sedangkan pertanggungjawaban keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga publik atas uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Kesimpulan yang ada dalam jurnal ini, berdasarkan hasil observasi dan pengolahan data itu, penelitiannya menyimpulkan bahwa pertama, secara keseluruhan tingkat penerapan prinsip good governance di desa Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini yang baru berjalan selama 3 tahun secara umum. Meskipun beberapa indikator belum dilaksanakan, indikator yang belum dilaksanakan membutuhkan profesionalisme, modernisasi, dan pengalaman baik dari pihak penyelenggara, badan pengawas maupun masyarakatnya sendiri. Misalnya, keandalan pengelolaan keuangan, inovasi, orientasi jangka panjang, dan visi strategis sangat membutuhkan pembelajaran dan adaptasi. Yang kedua, beberapa indikator yang belum dilaksanakan dapat dikembangkan dengan menumbuh kembangkan pemikiran yang kreatif serta kritis yang gunanya untuk menentukan visi strategis, inovasi, dan orientasi jangka panjang. Nah, pemikiran kreatif dan kritis ini bisa ditingkatkan melalui lokakarya, diskusi kelompok terfokus, dan pendampingan oleh para ahli yang berpengalaman. Lalu, model pengelolaan pemerintahan lama itu bisa ditinggalkan dan sistem pengelolaan publik atau NPM baru dapat diterapkan dengan mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi dan bereputasi positif. Wajar saja jika beberapa desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance karena kewenangan pengelolaan secara mandiri baru saja dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu implementasi good governance di desa Kabupaten Bantul secara umum itu sudah baik, dan implementasi itu beberapa indikatornya masih dapat diperkuat. Beberapa indikator masih dalam proses implementasi karena desa masih beradaptasi dengan perubahan pengelolaan desa dari sistem tradisional ke sistem NPM. Sekian penjelasan mengenai interpretasi resum dari jurnal Implementasi Prinsip Good Governance dalam konteks pemerintahan desa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.